Getsemani, malam ini terasa sunyi. Air mata telah jatuh seiring kepedihan. Jika Tuhan Kau berkenan, biar cawan ini berlalu dariku, tetapi bukanlah kehendakku terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Getsemani, malam ini terasa sunyi. Air mata telah jatuh seiring kepedihan. Jika Tuhan Kau berkenan, biar cawan ini berlalu dariku, tetapi bukanlah kehendakku terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi, yang terjadi, yang terjadi, yang terjadi.
Tragedi hidup manusia kerap berkutat antara pengkhianatan dan penyangkalan, kepercayaan dan penghargaan, sering justru dibalas dengan penistaan dan kebencian. Pengkhianatan Yudas Iskariot dan penyangkalan Petrus sungguh merupakan gambaran utuh dangkalnya mutu kemanusiaan. Tetapi cinta dan pengorbanan Yesus mengubah semuanya menjadi titik awal sebuah perjalanan salib yang menyelamatkan.
Kebimbangan menyeliputi batin Pilatus untuk menetapkan keputusan terhadap Yesus. Mengikuti suara hatinya atau mengikuti mereka yang menghendaki hukuman mati atas Yesus. Dia tahu bahwa keberpihakan pada kebenaran dan kebaikan dapat mengancam kemapanan posisinya sebagai gubernur. Saudara-saudariku, sesungguhnya kita butuh ruang hening untuk memutuskan sesuatu. Memutuskan dalam ketenangan batin, supaya keputusan kita tidak mengorbankan orang lain. Janganlah sampai kita dikendalikan oleh kepentingan dunia, uang, nama baik, jabatan. Kehendak baik janganlah kalah dengan kepentingan duniawi. Salibkanlah, 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 salibkanlah Dia. Salibkanlah, 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 salibkanlah Dia. Akhirnya Pilatus menetapkan hukuman mati atas Yesus, sebagaimana yang dituntut oleh orang banyak. Pilatus tak berani melawan suara rakyat. Orang bilang suara rakyat adalah suara Tuhan, tapi seringkali kehendak Tuhan tak sesuai dengan suara rakyat. Kedudukan dan jabatan lebih mahal daripada nyawa orang lain. Sikap Pilatus adalah gambaran tragedi kemanusiaan yang ada sampai masa kini. Nyawa dan kehidupan orang lain terlalu murah dibandingkan egonya. Sekalipun tidak bersalah, Yesus akhirnya dihukum mati. Yesus memanggul salib ke Bukit Golgota. Saudara-saudari, tampaknya kebaikan dan kebenaran menjadi lumpuh di hadapan kepentingan politik. Kebaikan dan kebenaran yang sempurna justru tampak dalam sikap kerendahan hati yang total. Yesus tetap tenang, ia tidak berontak. Ketenangan itu karena relasi dengan Bapa yang begitu mendalam. Sikap berontak terhadap kenyataan pahit hidup ini adalah gambaran dangkalnya relasi kita dengan Allah. Yesus tidak berontak sebab ia kenal Bapanya. Ia tahu bahwa Bapa tidak buta dengan kebaikan. Bapa tidak buta dengan kebenaran. Bapa
tidak buta dengan kekudusan. Bapa tidak buta dengan ketaatan dan kesetiaan. Apa yang dialaminya bukanlah kekalahan. Ia sungguh percaya batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan akan menjadi batu penjuru. Saudara, menjadi murid Yesus berarti bersedia memanggul salib. Dengan menjadi murid Yesus berarti kita harus siap dengan penolakan atas kebaikan dan kebenaran. Sebab menjadi murid Yesus berarti hidup seturut dengan kebenaran dan kehendak Allah. Kita dibenci dan disingkirkan orang, sebab kebanyakan orang belum sanggup melihat Allah dengan benar. Kayu salib Dia panggung, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Sebagai Dia yang sungguh-sungguh manusia, Yesus merasakan apa yang manusia rasakan. Yesus bukan setengah dewa. Yesus bukan setengah Tuhan, setengah orang. Dia sungguh manusia sama dengan kita. Memanggul salib yang berat membuat Yesus kehabisan tenaga. Yesus jatuh. Namun Yesus tidak berhenti. Ia bangkit bersama salib yang menindingnya. Cintanya terhadap Allah dan manusia mengalahkan rasa sakit, mengalahkan ketakberdayaan fisik dan beratnya salib di pundak. Saudaraku, peristiwa Yesus yang terjatuh ini menyadarkan kita bahwa cinta akan Allah dan perhatian akan sesama sesungguhnya merupakan sumber kekuatan yang begitu besar untuk membangun hidup yang semakin berdaya guna. Cinta akan Allah dan sesama juga menjadi modal dan kekuatan untuk segera bangun ketika kita mengalami kegagalan dan kejatuhan. Orang yang tidak memiliki kasih, tidak memiliki cinta dalam dirinya akan sulit untuk bertahan, sulit untuk berkorban, sulit untuk setia. Ketika terjatuh, ia akan membiarkan dirinya tetap terjatuh dan enggan untuk bangun dan memulai lagi. Kasih Yesus begitu besar. Itulah yang membuatnya bangun lagi. Walaupun ia tahu ujung dari perjalanan itu adalah kematian. Tapi
Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan cinta. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi seperti Yesus yang tahan banting, tahan dicaci maki, bertahan walau dibenci, diolok dan difitnah? Yesus tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Berjumpamu dari betapa pilu rasanya hati ibu penuh kasih bagi ini sembilu melihat anak saya dalam derita hebat. Tetaplah kuat anakku. Selesaikan perjalananmu. Allah berpihak padamu. Ibumu di sini menemanimu, nak, menyaksikan perjuanganmu. Tak banyak yang ibu bisa lakukan untukmu, nak. Tapi ibu bangga padamu, anak. Ibu sangat bangga denganmu. Orang-orang tidak mengerti dengan apa yang kau sedang perjuangkan. Tapi ibumu tahu, nak. Ibumu paham, anak. Ibu mendukungmu, anak. Lanjutkan perjalananmu, nak. Kuatlah melangkah. Ibu selalu di sampingmu. Saudara-saudari, perjumpaan dengan Bunda Maria adalah perjumpaan penuh makna. Perjumpaan tanpa kata, namun membakar jiwa. Bunda Maria adalah bunda yang mendukung sepenuhnya setiap pengikut Kristus yang berniat untuk sungguh-sungguh hidup seturut maksud Yesus. Perjumpaan Maria dan Yesus hendaknya menjadi ingatan bagi kita untuk memulihkan kembali hubungan keakraban sebagai keluarga antara orang tua dan anak. Bahwasannya anak tetap membutuhkan perhatian dan dukungan dari orang tuanya. Orang tua harusnya menjadi sumber dukungan pertama untuk anak dalam memperjuangkan hidup yang baik dan yang benar. Relasi orang tua dan anak yang berkualitas akan memampukan anak menjalani hidupnya dengan baik dan benar. Keluarga Katolik harus menjadi gereja kecil tempat sang anak mengenal Kristus dan kebenaran-kebenarannya. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, kau terhadap hidupku. Di tengah perjalanan penderitaan menuju Golgota, Yesus dibantu oleh Simon dari Kirene. Saudara, dalam kehidupan ini seringkali kita bertemu dengan orang-orang yang mengalami penderitaan dan tragedi hidup. Orang-orang itu mungkin saja kenalan,
sahabat, saudara, bahkan mungkin yang tidak kita kenal. Mari kita semua turut seperti Simon dari Kirene, menolong dan turut sehati, bahkan mau turut memikul beban penderitaan itu. Simon dari Kirene mengajarkan kita untuk memiliki hati yang tergerak pada situasi orang lain. Perjumpaan Yesus dengan Simon dari Kirene mengajarkan kita untuk tidak cuek, tidak masa bodoh dengan hidup orang lain. Jangan diam dengan situasi orang lain. Jangan berpikir, yang penting saya nyaman, yang penting saya aman. Orang yang mengaku beriman tetapi bersikap masa bodoh dengan orang lain adalah penipu. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan Veronika mengusap wajah Yesus yang penuh memar, darah, dan debu. Veronika mengusap wajah yang menjijikkan untuk dipandang. Veronika mengusap wajah yang perlu untuk diusap. Tindakan Veronika merupakan tindakan konkret dalam menolong orang yang menderita. Ketergerakan hatinya untuk turut berbelah rasa dengan orang yang menderita merupakan tanda bahwa penderitaan sesama dilihatnya sebagai penderitaannya juga. Mengusap wajah adalah sebuah tindakan mengembalikan wajah asli manusia. Penderitaan, kejahatan kerap membuat manusia tidak lagi berwajah seperti semestinya. Tindakan Veronika adalah tindakan penegakan martabat manusia yang diinjak-injak, yang dibuat seperti binatang oleh orang lain, oleh sesamanya. Bukan banyak juga di antara kita yang membinatangkan orang lain, yang menjadikan orang lain seperti budak, seperti pelayan, tanpa peduli lagi dengan wajah kemanusiaannya. Kita perlu membuat gerakan bersama untuk mengembalikan wajah asli manusia. Jangan biarkan sesama kita diperlakukan mirip binatang. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara,
yang mulai tak bertenaga. Yesus seakan-akan dibuat tak berkutik oleh salib. Akan tetapi Yesus tidak berhenti ataupun mengeluh atau menyerah. Yesus bergegas bangun, memikul kembali salibnya dan melanjutkan jalan deritanya dengan segenap keberanian, kekuatan, harapan, dan cinta yang ia miliki. Ketika kita terjatuh dalam dosa ataupun mengalami kegagalan dalam hidup, mari kita menjadi seperti Yesus, mau bergegas segera bangkit untuk maju berjalan lagi. Janganlah kita lekas patah semangat, mengeluh, dan akhirnya menyerah kalah. Banyak orang hanya mampu menangis, hanya mampu terharu biru, tetapi berdiri terpaku. Situasi hidup sesama yang berat dan sulit hanya menjadi tontonan, hanya menjadi bahan obrolan, hanya menjadi bahan gosip. Syukur-syukur didoakan, kebanyakan malah mempersalahkan. Tentu yang dibutuhkan adalah bukan sekedar terharu, tetapi beraksi nyata. Lakukanlah hal kecil bagi orang lain, bagi sesama. Itu lebih penting daripada mengusap dada dan sekedar berkata, "Aduh, kasihan sekali dia." Kalau kita masih seperti perempuan-perempuan yang menangisi Yesus ini, marilah kita bertobat dan melakukan pembaruan hidup. Saudaraku, dalam melakukan perbuatan baik,
kita sering jatuh atau gagal. Kejatuhan itu bisa saja disebabkan karena kita kurang mendapat dukungan, dan juga bisa saja disebabkan karena kita sengaja untuk dijatuhkan. Saat ini Yesus menunjukkan pada kita bahwa kejatuhan bukanlah penghalang untuk menghalangi niat baik kita. Yang terpenting adalah perbuatan baik dan benar itu harus sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah dan kebenaran Allah. Jika kita berlandaskan pada Allah, percayalah, kita bisa memperjuangkan kebaikan dan kebenaran itu sampai akhir, sebab Allah merestuinya. Allah akan menuntun dan memapah kita sampai akhir tujuan kita. Kalau yang kita perjuangkan adalah kehendak Allah, jangan pernah malu, jangan pernah merasa gagal, jangan pernah merasa terbuang, jangan pernah merasa sendirian. Apa yang sudah kita mulai, Allah akan menyelesaikannya. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tanganmu menelanjangi sesama seperti sudah menjadi tradisi manusia. Gosip, fitnah, mengungkit-ungkit kesalahan, menekan dan mempersalahkan terus-menerus adalah gejala-gejala di mana kita sedang menelanjangi sesama. Kita suka mempermalukan orang lain, kita suka merendahkan orang lain, kita suka membuat orang lain jauh berada di bawah dan saya ada di atas. Ini adalah wajah kejahatan yang harus dikalahkan. Namun saudara-saudara, tragedi kemanusiaan ini dilalui oleh Yesus. Yesus rela dilucuti kemanusiaannya sedemikian rupa, rela dibuat seperti binatang yang tidak berbaju. Justru dari ketelanjangan itulah nanti Yesus bisa mencurahkan darah dan air, lambang keselamatan bagi kita manusia. Kalau kita selalu mempertahankan diri, maka kita sulit untuk mencurahkan keselamatan bagi orang lain. Malahan kita akan cenderung mengorbankan orang lain. Seperti Pilatus yang tidak rela kehilangan baju kehormatannya, yang tidak rela kehilangan pakaian politiknya yang akhirnya menyebabkan jatuhnya korban jiwa, yakni Yesus. Aku
Jika Tuhan Kau berkenan, biar cawan ini berlalu dariku, tetapi bukanlah kehendakku terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi, yang terjadi. Umat dipersilakan berlutut. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Saudaraku, kematian Yesus membuat kita mengangkat muka dan menyaksikan bahwa Dia itulah gambaran orang yang sungguh-sungguh benar di hadapan Allah dan manusia. Hanya pada orang seperti Yesuslah kita patut belajar untuk menjadi manusia. Dia menunjukkan pertanggungjawaban yang total pada Allah atas roh yang diberikan kepadanya. Pertanggungjawaban yang total itulah yang membuat kita berseru, sungguh orang ini adalah anak Allah. Mencintai tidak mungkin terlepas dari rasa sakit, luka, dan pengorbanan. Buah atau dampak pengorbanan itu memang tidak serta-merta terlihat langsung. Tapi percayalah
bahwa pengorbanan dan salib selalu beriringan dengan kebangkitan dan kehidupan baru. Jika biji tidak mati, ia tetap tinggal biji. Namun bila ia musnah, berbuah berlimpah-limpah. Jika biji tidak mati, ia tetap tinggal biji. Namun bila ia musnah, berbuah Maria menerima jenazah putranya itu di pangkuannya. Kesetiaan yang luar biasa yang ia tunjukkan. Ia telah mengikuti perjalanan sengsara putranya. Ia berdiri di bawah salib dan menyaksikan kematian putranya. Dan kini dalam pangkuannya terbaring tubuh putranya yang tak bernyawa lagi. Mari kita belajar dari Maria yang setia hingga akhir dalam perjalanan sengsara Yesus putranya. Suasana duka meliputi hati para pengikut Yesus. Tokoh karismatis yang mereka ikuti selama ini kini terbaring tak bernyawa. Yang ada dalam pikiran mereka sekarang hanyalah bagaimana menguburkan Yesus secara pantas.
Itulah penghormatan terakhir yang bisa mereka berikan kepada sang guru ilahi itu. Mereka pun memurati dan mengafani tubuhnya dengan rempah-rempah, lalu membaringkannya dalam kubur dekat ia disalibkan. Saudara, dalam hidup kita sering mengalami pengalaman kubur. Kegagalan dalam pekerjaan, hidup rohani, ataupun dalam relasi dengan orang lain. Pengalaman-pengalaman ini kadang membuat kita putus asa dan hilang harapan. Kita takut dan merasa tak dapat berbuat apa-apa lagi. Akan tetapi, dengan wafat dan dikuburkan, Yesus mengajarkan pada kita agar berani memeluk kesengsaraan dan pengalaman gagal, karena Yesus sendiri membuktikan bahwa sesudah kematian akan ada kebangkitan. Saudara-saudara, perjalanan salib Yesus adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang selalu terjadi dalam kehidupan ini. Sering kita berperan sebagai korban, namun tidak sedikit juga dari kita yang malah berperan sebagai yang mengorbankan sesama. Dari semua renungan dan refleksi kita selama jalan salib ini, marilah kita memohonkan pada Allah agar dalam diri kita semakin tumbuh keutamaan kasih dan pengorbanan, keutamaan bela rasa dan kepedulian, keutamaan tolong menolong dan saling mendukung.